Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan di sini ya viral kasus Panci Roy Suryo akan dibuka kembali. Waduh, mantap nih kalau memang betul-betul dibuka kembali, diungkit kembali ya kasus Panci ya bisa dibilang Panci yang punya yang dimaling Roy Suryo akan diungkit kembali nih kan guys ya. Jadi di sini Sylvester akan ya menjelaskan kenapa harus diungkit kembali ya kan guys. Nah, dan nanti juga ada video tentang ya tuduhan mereka-mereka ini, kelompok-kelompok mereka ini yang mengatakan ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Itu benar-benar berita bohong, berita hoax ya guys ya. Dan nantilah berapa video yang akan kurangkum di sini guys, kita sama-sama reaction ya kan, sama-sama kita tonton sambil kita komentari. Ini dia videonya. Kan akhirnya ada dari Partai Demokrat mengatakan bahwa suruh si Roy dalam hal ini Pak Syarif Hasan untuk mengembalikan barang-barang itu. Ada itu. Makanya nanti ini bukan kita fitnah, udah baca di media itu ada itu. Pak Syarif Hasan mengatakan supaya Roy Suryo memulangkan gitu loh. Ya. Dan kan? Ada berita dikembalikan tapi setelah dihitung-hitung nominalnya cuma 500 M. Ya. 500 juta. Ya, berarti dari kan 9 M katanya. Ya, berarti kan masih ada barang senilai 8,5 miliar nih. Kemana barang ini? Makanya ini kita bisa investigasi ulang, Bang. Betul. Ya kan? Ada unsur tindak pidana di sini. Ya kan? Segala macam lah nanti. Ya kan? Oh, jadi harga panci yang dimaling itu ya kan guys. Ya ternyata 9M, bukan panci sembarangan ya kan guys ya. Tapi yang dikembalikan Roy Suryo harganya 500 juta. Berarti ada 8M lebih lagi ya kan guys. Dikemanakan oleh si Roy Panci ya kan. Harus diusut kembali nih kan. Bagaimana ceritanya? Walaupun katanya waktu itu saking keselnya Kemenpora karena nggak ditanggapi surat-surat itu berkali-kali, mereka menggugat di PN Jakarta Selatan. Nah, nasib gugatannya itu gimana? Tapi setelah itu gugatan itu dilayangkan, habis itu dicabut oleh Kemenpora. Kelihatannya, ya saya nggak tahu dicabut, kayaknya mungkin sudah damai atau apa, gitu loh. Tapi nilai yang 8,5 M ini kemana gitu loh? Dan ya itu memang urusannya Kemenpora. Tapi kita sebagai publik yang membayar pajak harusnya ini dijelaskan gitu loh. Dan kita bisa menggugat sebagai masyarakat yang merasa dirugikan gitu loh, sebagai pembayar pajak. Betul. Dari barang yang belum seluruhnya dikembalikan ke Kemenpora gitu, Bang. Oke. Dan ini kayaknya dibanding kita ngomongin ijazah Pak Jokowi yang juga dengan munculnya isu pramuka ini, saya semakin yakin semakin gak jelas juntrungannya. Ya udah pasti itu ijazah asli. Ya, dan lebih baik kita ngurusin ini. Ya kan? Betul. Kita harus membuat investigasi dalam hal ini pihak Polri, Kejaksaan Agung, KPK, kita harus buka kembali. Betul, karena ada anggaran. Setuju Bang, daripada kita ngurusin ijazah Pak Jokowi yang sudah benar-benar asli diakui oleh Rektor UGM juga ya kan, baik kita urusi ungkit kembali kasus pancinya Roy Suryo ya guys, karena ya sudah terjelas nih, jelas ya barang milik negara gitu kan, kita yang ya sebagai rakyat yang taat pajak juga yang memajak gitu ya kan ke negara kita ya kan, jadi sudah dikembalikan sebesar 500 juta oleh Roy Suryo ya kan, tapi yang masih sisanya 8,5 M itu dikemanakan gitu ya kan, patut dipertanyakan. Nah, usut tuntas Bang, setuju kalau ini dibuka lagi. Mantap. Negara yang yang keluar. Itu kan barang BMN ya, barang milik negara ya kan. Walaupun katanya apakah sudah dibuktikan, ya nggak bisa juga caranya umpama BPK udah membuktikan atau apa. Ya kan, intinya kan ini ada barang negara yang hilang entah kemana gitu loh. Betul. Dan Bang Roy kayaknya perlu menjelaskan ini. Tahu-tahu itu palsunya dari mana, Pak? Nah, betul ya. Roy Suryo ini harus ditangkap, banyak kasusnya ya kan guys ya. Sudah tidak mengembalikan panci ya, dikembalikan hanya sedikit ya. Sekarang nih
melawan pemerintah ataupun menyerang Pak Jokowi, ya kan, macam-macam, ya kan. Harusnya dikerangkeng aja nih si Roy ini, ya kan. Waduh, merugikan kita nih guys ya. Harga panci kok sampai 9 miliar gitu ya kan. Waduh. Aduh, tangkap Roy Suryo cepat-cepat. Ya, karena tidak mengembalikan panci negara. Itu walaupun sekadar panci ya kan guys, tapi itu kan milik negara. Ya, dibelanjakan oleh uang-uang kita juga. Uang pajak kita harus dituntut nih Roy Suryo. Waduh, parah. Mana Pak? Tahu itu buatan pramuka dari mana Pak? Kan dikasih tahu ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bang Tri bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM Pak Sofyan Effendi bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Ini cerita dongeng politisi PDIP soal ijazah UGM Jokowi dicetak di pasar pramuka seperti cerita dongeng Khabib dan Alawi yang mengadabrus ya kan guys. Sudah ketularan aliran Doboliah. Jadi ya kan guys ya, katanya ya guys ya, kalau ijazah Pak Jokowi itu dibuat di pasar pramuka, itu masih katanya, bukan melihat langsung, bukan mencetak langsung. Ya ini sama aja dengan mereka menggaung-gaungkan ijazah Pak Jokowi palsu ya kan. Katanya ini, aduh parah ya kan. Waduh, ini memang kelompok-kelompok Roy Suryo yang membenci Pak Jokowi. Inilah seperti inilah, kalau tidak menyebarkan berita bohong ya bukan kelompok Roy Suryo namanya ya guys. Nah tadi Bapak nyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo. Ramai di media online, di mana politisi atau politikus PDIP Betor Suryadi sebut ijazah Joko Widodo palsu. Bukan UGM tapi pasar pramuka. Itu menurut pemberitaan. Terus ada di beberapa media online lagi, ijazah Jokowi disebut dicetak di pasar pramuka. Nah, kalau memang ijazah Pak Joko Widodo dicetak di pasar pramuka, tolong Pak Betor buktikan secara hukum. Bukan teriak-teriak di media sosial. Kalau memang Pak Joko Widodo bukan alumni UGM, kenapa Pak Betor tidak melaporkan Pak Joko Widodo di pihak kepolisian atau penegak hukum? Loh, Pak Eji Sunardi dan kawan-kawan sudah melaporkan ke Barreskrim Polri, lalu Barreskrim Polri menghentikan gugatannya karena tidak kuat. Tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Egy Sujana dan kawan-kawan tidak mampu membuktikan kepada Barreskrim Polri, sehingga Barreskrim berani menghentikan gugatan Egy Sujana dan kawan-kawannya. Lantas kenapa Bapak mengatakan bahwa ijazah Pak Joko Widodo itu palsu ataukah dicetak di pasar pramuka? Apabila memang ini benar yang disampaikan oleh media massa, media elektronik, media online, maka Bapak segera mempertanggungjawabkannya. Karena omongan Bapak, pernyataan Bapak itu membuat kontroversi hingga ada pro dan kontra yang mengakibatkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kalau Bapak seorang gentleman, kenapa tidak laporkan Bapak Joko Widodo saja supaya kita semua buktikan di ruang publik ataukah di pengadilan negeri atau pihak yang berwenang? Kalau dari pihak UGM saja sebagai pencetak ijazah Joko Widodo mengatakan bahwa Pak Joko Widodo adalah alumni UGM, masa Bapak yang bukan dari UGM mengatakan seperti itu? Ya, artinya Bapak bukan pengurus UGM. Kok bisa mengatakan demikian? Bapak tolong mempertanggungjawabkannya secara hukum agar tidak menjadi bola liar orang-orang barisan sakit hati yang berjalan dengan Roy Suryo, Risman Suenipa, Tifa, Rizal dan kawan-kawannya ikut membuli, menghajar Pak Joko Widodo di media sosial maupun di mana-mana. Tolong Pak, jangan cuma teriak-teriak di media sosial, tapi berani buktikan. Buktikan dong. Ya, saya menantang Bapak agar Bapak segera membuktikan secara hukum. Jangan cuma berani omong-omong. Anda kalau politikus partai besar yang mungkin hari ini sakit hati dengan Pak Joko Widodo, sudahlah Anda laporkan secara hukum saja, bukan teriak-teriak.
Saya menantang Pak Betor, politisi PDIP, segera mempertanggungjawabkannya ya Pak. Jangan buat gaduh. Hari ini ijazah bukan substansi, tapi bagaimana DPR, kita sama-sama desak DPR agar segera mensahkan undang-undang PPRT, undang-undang perampasan aset. Sebab itu yang dibutuhkan masyarakat. Dan kita harus memperjuangkan agar masyarakat Indonesia, khususnya di pelosok desa, pelosok daerah, mendapatkan kesejahteraan yang sama, pendidikan yang sama, makan minum yang sama, listrik yang sama, kota data yang sama, air yang sama, dan lain sebagainya. Itu yang penting, Pak. Jadi sudahlah kita akhiri ini untuk menuju problem-problem lain yang sangat dibutuhkan masyarakat. Frit Alorboy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, MMMSI, ingin mengklarifikasi berita yang beredar bahwa Paiman Raharjo, Wamendes, terlibat di dalam pembuatan ijazah palsu Pak Jokowi. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai penjelasan dari UGM, Fakultas Kehutanan, bahwa Pak Jokowi sah, yaitu lulusan dari UGM. Terkait tuduhan ijazah palsu yang dibuat di Pramuka Pojok Matraman, itu saya pastikan itu tidak benar. Saya memang pernah, yaitu usaha percetakan dan fotokopi dalam rangka saya agar bisa tetap sekolah. Itu tahun 1997 sampai 2002. Setelah itu saya tidak lagi punya usaha di Pramuka Pojok Matraman, karena saya saat itu sudah menjadi Kaprodi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Profesor Dr. Mustowo Berkama. Bisa dicek tahun itu, 2002-2003 itu saya sudah menjadi Kaprodi. Jadi tidak benar jika ijazah Pak Jokowi itu palsu dan dibuat di Pramuka Pojok. Kemarin menyebutkan keterlibatan Anggit, keterlibatan David, keterlibatan Widodo, dan sekarang menyebut keterlibatan Paiman Raharjo. Saya pastikan bahwa itu fitnah yang sangat jahat dan keji. Saya kira segera bertobat dan mengakhiri, jangan sampai banyak orang lagi yang difitnah sehingga semakin banyak dosa yang dibuat. Saya kira itu klarifikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah tahu lah mereka-mereka ini, walaupun apapun yang dikatakan oleh kelompok-kelompok Roy Panci, ya kan, ya politisi PDIP yang sakit hati kepada Pak Jokowi, ya kita nggak bakalan pernah percaya ya. Walaupun meskipun mereka mengatakan ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka, itu lagi-lagi ya kan nggak masuk akal ya kan. Waduh, katanya, waduh, nggak melihat langsung, nggak bikin langsung, waduh. Inilah ya sifat-sifat ataupun cara-cara kelompok-kelompok Roy Suryo ataupun para pembenci Pak Jokowi untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Ya seperti ini, menyebarkan berita bohong. Kalau nggak bisa menyebarkan berita bohong ataupun ya menyerang Pak Jokowi secara gimana ya kan, secara tidak benar ya kan, maka bukan kelompok Roy Suryo lah namanya ya kan. Tapi sudahlah ya kan, sekarang kita stop fokus terhadap ijazah Pak Jokowi yang mereka gaung-gaungkan palsu. Kita baiknya sekarang ya mempertanyakan kemana panci negara yang Roy Suryo maling yang Roy Suryo ambil. Ya ternyata bukan panci sembarangan ya kan guys. Harganya 9M. Bukan panci-panci kayak di rumah kita ya kan guys. Ini berapa truk ya kan. Waduh parah lah ya kan guys. Harus diusut tuntas nih. Harus dibuka kembali nih kasus panci yang dimaling oleh si Roy Suryo ya kan. Katanya udah dikembalikan tapi hanya 500 juta yang dikembalikan. Yang 8,5 M entah kemana. Waduh jangan-jangan nih ya, jangan-jangan. Waduh, oke lah guys. Gimana menurut kalian? Setuju nggak kalian kalau kasus pancinya Roy Suryo diungkit kembali? Kalian komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.